Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjadi semangat. Mari sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita pada kesempatan siang ini, kita berdoa sama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru kau ingatkan kepada kamu untuk mengabsenkan terlebih dahulu. Anak sekalian, materi pelajaran kita pada kesempatan siang ini yaitu tentang beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama yang kita harus ketahui, yang harus kamu ketahui terlebih dahulu adalah tentang dalil perintah beradab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Secara akli, manusia dapat hidup sendiri tanpa melibatkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan orang lain, baik saudara, teman, dan tetangga. Bersama saudara, teman, dan tetangga perlu menjalin hubungan yang baik atau adab dengan cara saling menyayangi, menghormati, dan menghargai agar tercapai hidup rukun, damai, aman, dan sentosa. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai garis keturunan ketujuh masih diikatkan ya saudara atau kerabat, meskipun ada yang disebut saudara dekat, ada yang disebut juga saudara jauh. Kadang kita mendengar ada saudara kandung, ya, saudara sepupu, saudara tiri, saudara persusuan, saudara sebani Adam, saudara seumat Muhammad SAW, saudara sebangsa, dan sebagainya. Pada dasarnya kita sama-sama saudara. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita, dan sering bertemu dengan kita. Maka kita kenal ada teman sewaktu kecil, ada teman sewaktu sekolah, ada teman sekantor, ada teman berorganisasi, teman kerja, dan sebagainya. Pada hakikatnya kita adalah berteman. Bahkan teman tak pandang suku, bangsa, dan agama. Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangga masih satu RT atau rukun tetangga, dengan kita disebut tetangga dekat. Jika satu RW rukun warga, disebut tetangga agak jauh. Tetangga jauh ada tetangga sedesa, tetangga sekecamatan, dan sebagainya. Tergantung seseorang berada di tempat, tergantung seseorang berada di mana dia menyebut sebutan tetangganya. Ada bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga hendaklah selalu jaga. Teman dan tetangga akhirnya saudara kita juga, apalagi tetangga yang rumahnya ada di sekitar rumah kita, mereka adalah saudara dekat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yukrim jarah." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa jari dzil qurba wa jari junub as-sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan teman sejawat,
Ibnu Sabi dan hamba sahaya. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. An-Nisa ayat 36. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Rawahu Tirmidzi. Artinya, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Dari atas tidak sekedar dihafalkan, diharapkan, tetapi perlu dipahami isinya dan diterapkan dalam hubungan bersaudara, berteman, dan bertetangga agar terwujud kehidupan yang harmonis dalam kehidupan dalam keluarga dan masyarakat. Ciri-ciri ya, atau bentuk adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga maksudnya adalah sikap-sikap atau perilaku yang selayaknya dilakukan kepada saudara, teman, dan tetangga. Nah, saudara, teman, dan tetangga adalah serangkaian orang-orang yang pada hakikatnya sama-sama saudara kita, tetapi dalam bentuk atau ciri-ciri yang berbeda. Mereka memiliki hak yang sama sebagai saudara dan anggota masyarakat, meskipun kapasitas mereka berbeda. Maksud kapasitas ini adalah peran dan tanggung jawabnya. Anak-anakku sekalian, di kesempatan siang yang agak lumayan panas, ya sumuk, ya Bapak harapkan kamu walaupun seperti itu keadaannya, mari tetap semangat dalam belajar, menerima pelajaran, khususnya pelajaran pada kesempatan siang ini. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita perlu ketahui bentuk atau ciri-ciri adab Islam kepada saudara. Ciri-ciri adab Islam kepada saudara antara lain, yang pertama, menjalin silaturahmi antara saudara. Ya, sesibuk apapun yang namanya saudara, sudah sewajarnya saling menjalin silaturahmi antara saudara. Terutama saudara yang rumahnya dekat, agar saling mengunjungi tanpa ada pamrih, mencari keuntungan sendiri. Misalnya mau bertandang ke rumah saudara jika diberi uang, mendapat hutangan tanpa memikirkan membayarnya, meminjam barang-barang tanpa memikirkan mengembalikannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk atau ciri adab Islam kepada saudara adalah saling perhatian dan kasih sayang. Nah, perhatian kepada saudara adalah mau membantu saudara di saat saudara membutuhkan bantuan, baik berupa materi, tenaga, dan pikiran. Pengertian kasih sayang kepada saudara adalah bersedia mendengarkan keluh kesah saudara di saat saudara mengalami kesulitan hidup atau memiliki masalah, dan berusaha membantu dengan rasa ikhlas tanpa ada pamrih sedikit. Saudara yang baik adalah saudara yang selalu membantu saudaranya daripada saudara yang selalu minta bantuan kepada saudaranya. Maka berbahagialah bagi kita yang diberi kesempatan dapat membantu saudaranya. Ibaratnya, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Yang ketiga, bentuk atau ciri daripada beradab secara Islami kepada saudara, yang ketiga adalah menjaga nama baik keluarga. Berbicara saudara tidak lepas dari keluarga. Terbentuknya keluarga karena adanya para saudara, baik saudara kandung maupun saudara tidak kandung. Oleh karenanya, salah satu adab Islami kepada saudara adalah menjaga nama baik keluarga yang semestinya dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri alias para saudara. Dengan menjaga nama baik keluarga berarti menjaga nama baik saudara. Yang keempat, bentuk atau ciri adab Islami terhadap saudara adalah menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Saudara adalah keluarga dan keluarga kita. Sudah barang pasti dijaga kerukunan di antara saudara. Jika kita memiliki saudara yang suka permusuhan, hanya memandang sisi negatif kita saja, suka negatif thinking kepada kita, suka mencela karena merasa tidak puas dengan pemberian kita, suka menuntut kita agar memenuhi apa yang dimintanya, iri, dengki dengan kesehatan kita, dan lain-lain sebab yang sifatnya permusuhan, maka abaikan saja. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kesabaran kita
Bukankah Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang sabar. Yang kelima, ciri atau bentuk daripada adab Islami pada saudara adalah menjaga perasaan saudara. Ya, menjaga perasaan saudara maksudnya jangan sampai menyinggung perasaan saudara karena persoalan sepele, apalagi sampai menyakiti hatinya. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap, hati-hati berperilaku terhadap saudara agar perasaan saudara kita tetap nyaman kepada kita adalah cermin adab Islami kepada saudara yang tidak boleh diremehkan. Mengalah terhadap saudara dalam persoalan yang tidak prinsip penting pula dalam menjaga perasaannya. Sikap-sikap lainnya seperti selalu tersenyum kepada saudara menunjukkan rasa perhatian kepada yang juga tidak kalah penting dalam menjaga perasaan saudara kita. Bukanlah saudara itu orang yang paling dekat dengan kita dibanding teman dan tetangga, sehingga kita sering mendengar teman yang baik seperti saudara kita dan tetangga adalah saudara dekat kita. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah tentang bentuk atau ciri-ciri adab kepada teman. Selain kepada saudara juga ya dianjurkan beradab kepada teman yang baik dapat mempengaruhi kita ke arah kebaikan, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Jika kita ingin menjadi orang yang baik, ciri-ciri beradab Islami pada teman diantaranya menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Yang kedua, suka membantu teman. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Yang keempat, menganggap teman sebagai one team one. Ya. One team one, ayat satu tim, satu tujuan. Yang kelima adalah menanamkan sifat mengarah. Bentuk yang terakhir atau ciri-ciri yang terakhir dari adab kepada tetangga. Tetangga yang baik sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta lingkungan hidup yang rukun, aman, nyaman, dan damai, harmonis. Ciri-ciri beradab Islami kepada tetangga sebagai berikut. Yang pertama, bisa menerapkan 5S. Apa itu 5S? Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga, menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Yang keempat, saling silaturahmi. Yang kelima, selalu berprasangka baik. Dan yang keenam, selalu membuka pintu maaf. 7. Menanamkan sifat mengalah. Demikian pelajaran pada kesempatan siang ini, semoga bermanfaat. Akhiri mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.